Dulu orang mabuk hanya sekedar memakai arak, memakai minum-minuman, tapi sekarang dengan berbagai macam jenis dari harga yang termurah sampai harganya mungkin yang sangat mahal, mulai dari kalangan masyarakat bawah, dari yang tak berpendidikan bahkan sampai yang berpendidikan tinggi sekalipun. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau melihat kondisi ini, kayaknya udah benar-benar akhir zaman ya. Kayaknya udah benar zaman. Kemudian wayafshuwaz zina. Perilaku zina makin biasa dilakukan oleh orang. Mbak Tiara mungkin belum mengalami dulu ketika tahun-tahun 90-an, ketika ada kasus, mohon maaf, terjadi kehamilan sebelum pernikahan. Itu seakan menjadi aib, bukan hanya keluarga yang kena aib, orang sekampung, orang sedesa itu bisa malu, menanggung malu. Tapi sekarang kayaknya begitu ada pernikahan kok ternyata sudah hamil, kok kayaknya biasa. Ya, dipublis ya kan? Kadang ada yang dipublis, bahkan ada yang live, ada yang sampai ya Allah open donasi dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman itu perilaku zina udah menyebar luar biasa. Padahal mungkin ya edukasi tentang bahayanya itu udah sering dilakukan, tetapi wallahu alam entah apa penyebabnya, atau mungkin karena kemajuan teknologi informasi, begitu mudahnya orang mengakses dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu yang begitu mudah. Apakah itu yang salah satu menjadi pemicu? Wallahu alam. Tentu harapannya ya dari setiap keluarga bisa membentengi itu, karena ini perilaku yang menyimpang, perilaku yang sangat merugikan, dan efeknya tidak hanya dosa ditanggung oleh dua-duanya, itu enggak, akan terus berlanjut nantinya. Kalau seandainya nanti lahir anak perempuan, nanti efeknya kalau memang ada syarat tertentu itu bapak biologisnya tidak bisa menjadi wali. Kemudian kalau nanti harta waris itu dibagi dengan cara Islam, itu anak walaupun anak secara biologis, tapi karena tidak diakui syariat tidak bisa untuk memperoleh warisannya. Ini kan akan berefek terus sampai ke kelanjutan kehidupan berikutnya. Lah kalau tidak kita bentengi dari keluarga masing-masing, wah bahaya. Lah itu di antara hal-hal yang menjadi tanda bahwa kondisi umat akhir zaman seperti ini. Kemudian di antara tanda umat akhir zaman itu adalah dengan meninggalnya banyak para ahli ilmu. Walaupun sarjana sampai magister sampai doktor itu tiap tahun bertambah banyak, tetapi ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya, ini yang dimaksud. Adalah orang yang ahli ilmu yang konsekuen dengan keilmuannya. Ini yang begitu diwafatkan oleh Allah atau dicabut ilmunya oleh Allah, susah untuk mencari penggantinya. Kalau gelar akademik begitu mudah, bahkan orang tidak sekolah, tidak masuk kuliah aja bisa kok memperoleh gelar akademik ya, dengan tanda kutip, tadi kan. Nah, apalagi ini menjadi tanda kondisi umat akhir zaman ketika ilmu Allah dicabut dengan mewafatkan para ahli ilmu. Kalau pejabat publik begitu belum meninggal aja siap yang mengganti udah banyak. Yang siap udah bersiap-siap. Kadang pemilu baru selesai aja, untuk pemilu berikutnya para calon udah siap ya. Tetapi untuk mencari pengganti ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya, yang membawa kedamaian dengan ilmunya, ini yang tidak mudah. Makin kesini terkadang semakin volumenya para ahli ilmu itu semakin kecil. Mungkin kalau lembaga pendidikan makin menjamur, bahkan pesantren, perguruan tinggi, sekolah makin menjamur di mana-mana. Tapi itu tidak menjamin bahwa itu bisa memproduk orang yang ahli ilmu, yang konsekuen dengan ilmunya. Ini beberapa tanda bahwa umat ini sudah akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya saya melihat beberapa tanda umat akhir zaman nih Pak Ustadz, terus dibandingkan dengan kita lihat dengan kehidupan dunia pada saat ini, rasanya dunia memang sudah tua ya Pak Ustadz. Dengan kok rasanya beberapa tanda ini sudah mulai muncul, sudah mulai terlihat gitu. Kalau Pak Ustadz tadi menyebutkan dikilas balik tahun 90-an misalnya, dengan saat ini 2025, rasanya memang mungkin sudah semakin muncul mendekati. Betul, sudah semakin mendekati ke akhir zaman itu sendiri. Lalu gimana caranya Pak Ustadz agar
kita umatnya saat ini gitu ya Pak Ustadz, agar kemudian kita bisa terlepas ya Pak Ustadz. Terselamatkan lah ya. Terselamatkan dari sifat-sifat Kondisi ataupun seperti kondisi tadi Pak Ustadz. Baik. Memang kondisi atau keadaan zaman sekarang ini digambarkan ketika Rasulullah Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika didampingi perjalanannya oleh malaikat Jibril, dipertemukan oleh seorang nenek-nenek tetapi dandanannya kayak ABG. Nelly lah ya, nenek-nenek lincah. Nelly. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, ini pertanda apa? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, ini pertanda bahwa dunia ini sudah tua. Tetapi semakin tua semakin menarik, semakin tua semakin memikat. Maka terbukti dengan tadi nenek-nenek itu dandanannya kayak anak muda dan menarik perhatian. Dan itulah dunia sekarang. Semakin tua semakin bersolek. Jakarta ini kalau cerita orang-orang dua dulu hanya isinya rawa, masih sawah, tapi sekarang isinya gedung bertingkat, sungguh menarik, memikat. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di masa sekarang? Tentu tidak ada jalan lain selain pertama kita makin mendekatkan kepada ajaran agama kita. Makin mendekatkan dengan ajaran agama kita dengan cara konsekuensi dengan ajaran agama yang kita yakini. Bahwa berlatih kita untuk menjadi umat yang religius, yang dalam berkonsekuensi dalam keyakinan agama yang kita jalani. Kemudian yang kedua, kita mentaati undang-undang yang berlaku di negara tempat kita tinggal. Karena undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, saya yakin itu untuk kebaikan bersama. Termasuk tadi itu masalah narkoba dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, peran keluarga sangat penting. Peran keluarga sangat penting. Anak-anak yang terlahir atau berasal dari keluarga-keluarga yang baik, insya Allah di luaran pun akan berperilaku baik, termasuk akan bisa menghindari dari perilaku pergaulan bebas, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Tetapi dari keluarga yang tidak baik akan berbahaya. Kemudian yang selanjutnya, perkuat jalinan di antara kita, saling menjaga, saling mengingatkan, saling peduli. Dalam Quran disampaikan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu ajaran Quran. Ketika kita melihat ada teman kita yang mulai ada tanda-tanda, kok anak ini suka menyendiri, ini ada tanda apa, biasanya suka bergaul, ada tanda apa, kita peduli. Lah kalau kita cuek-cuekan, ya berarti kita membiarkan teman kita terjerumus. Mungkin ada teman kita yang dulunya wajahnya selalu ceria, kok tampak murung, pucet dan lain sebagainya. Biasanya dia bisa nabung, ini kok gajian baru sehari kok sudah habis. Kita patut curiga. Ini jangan-jangan kecanduan judi online, jangan-jangan kecanduan narkoba dan lain sebagainya. Kita harus peduli, bukan berarti kita kepo, bukan ya. Kita landasi kepedulian agar tercipta tadi loh kehidupan yang lebih baik, agar tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah itu yang mungkin akan terjadi, tetapi itu kita bisa terhindar, kita bisa terselamatkan dari hal-hal negatif yang diperingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari, 1500 tahun yang lalu sudah diperingatkan oleh Rasulullah. Makanya kalau jauh-jauh hari diperingatkan, ya saatnya kita bersiap-siap untuk menyambut peringatan itu dengan kita melakukan hal-hal yang terbaik, terutama dengan mendekatkan ajaran agama, peran keluarga, aturan pemerintah yang ditetapkan, dan kepedulian antara sesama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kalau saya tadi juga menekankan pernyataan terakhir Pak Ustadz terkait dengan saling peduli ya Pak Ustadz, apalagi akhir-akhir ini ada kasus yang dilatar belakangi kemungkinan karena bullying sehingga menyebabkan kasus ini terjadi. Semoga diharapkan ada solidaritas, peduli, tidak ada lagi bullying gitu ya Pak Ustadz ya. Dan semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini kita bisa memberikan insight baru, edukasi baru kepada pemirsa Simpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.